Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Arkan dari kelas X Agama. Hari ini saya akan menjelaskan presentasi bab qiyas. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, qiyas adalah menyamakan kasus yang belum ada ketetapan hukumnya berdasarkan nas dengan kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan nas, disebabkan kesamaan ilat hukum. Bukan qiyas sebagai sumber hukum Islam adalah sebagai sumber hukum keempat setelah Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' ulama. Fungsi qiyas sebagai sumber hukum Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mensyariatkan suatu hukum melainkan untuk suatu kemaslahatan. Kemaslahatan hamba merupakan sasaran yang dimaksud dari pembentukan hukum. 2. Qiyas merupakan sumber penetapan hukum untuk sesuatu yang sejalan dengan kejadian yang terus-menerus datang. 3. Qiyas merupakan dalil yang dikuatkan oleh fitrah dan logika yang benar. Ada juga rukun qiyas sebagai berikut. 1. Asal atau pokok, yaitu suatu kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan nas Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Furuk atau cabang, yakni suatu kasus yang belum ada ketetapan hukum berdasarkan nas Al-Quran dan As-Sunnah. 3. Hukum asal, yakni hukum syarak yang ditetapkan oleh nas Al-Quran dan As-Sunnah yang ingin ditetapkan juga pada furuk. 4. Ilat hukum, yakni sifat yang menjadi dasar penetapan hukum pada asal, dan sifat tersebut juga terdapat pada furuk. Dan ada macam-macam qiyas. Yang pertama, qiyas dilihat dari aspek segi kekuatan ilat pada asal dan furuk terdiri atas qiyas aulawi, qiyas musyawi, dan qiyas adna. Yang kedua, qiyas dilihat dari kejelasan ilas dibagi menjadi dua macam, yaitu qiyas jali dan kufi. Yang kedua, mengenai bab istihsan. Menurut bahasa, istihsan berarti menganggap baik atau mencari yang baik, yaitu kecenderungan mustahid pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat lahiriah atau maknawi. Ihtisan juga diartikan dengan penangguhan hukum seseorang mustahid dari hukum yang jelas seperti Al-Quran, Sunnah, ijma', dan qiyas ke hukum yang samar-samar atau qiyas kafi karena keadaan darurat. Menurut ulama usul fikih, ihtisan ialah tindakan meninggalkan satu hukum yang sudah jelas atau jali kepada hukum lainnya, samar-samar kafi, disebabkan ada suatu dalil syarak yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Cara membentuk ihtisan dapat dilakukan dengan qiyas, istihsan, qas, dan istisnai. Istihsan merupakan salah satu cara atau sumber dalam mengambil hukum Islam atau suatu metodologi yang hanya digunakan sebagian ulama yang bersifat mukhtalaf atau tidak disepakati seluruh ulama. Kedudukan istihsan sebagai sumber hukum Islam sebagai salah satu sarana dalam penetapan hukum masih menuai pro dan kontra di kalangan ulama. Para pengikut mazhab Hanafi memperbolehkan berhujjah dengan ihtisan, tetapi Imam Syafi'i menentang ihtisan dan tidak menjadikannya sebagai dasar hujjah. Contoh-contoh ihtisan. Menurut mazhab Hanbali, apabila seorang mewakafkan sebidang tanah pertanian, maka dengan menggunakan ihtisan yang termasuk diwakafkan adalah hak pengairan, hak membuat saluran air di atas tanah itu, dan sebagainya. Contoh yang kedua, menurut mazhab Hanafi, sisa minuman burung buah seperti elang, gagak,
dan sejenisnya adalah suci dan halal diminum. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.